Izin Pak Ki, selamat malam Pak Ki. Ya. Ya, bisa jelaskan Pak, rapat warga malam ini tentang apa Pak? Bisa jelaskan? Rapat warga malam ini tentang sebenarnya rapat itu udah banyak yang kita jalani. Saya juga udah membuat kronologis ini kalau nanti diperlukan. Cuman yang intinya malam ini adalah rapat urun rembuk untuk penolakan BTS yang ada di lingkungan kami agar mereka mencari lokasi yang lain. Itu aja. Oke, kemudian pertanyaan saya Pak, bisa jangan kronologi singkat Pak, adanya penolakan warga secara keseluruhan Pak? Eh, Maksudnya Penolakan, kronologi singkat Pak, kronologi singkat penolakan. eh, jadi dia ini diawali dari minta tanda tangan dari warga. Kemudian kita menanyakan dengan janji waktu itu mau sosialisasi katanya. Tapi nggak ada sosialisasi, maka warga masak spanduk. Dari masak spanduk, kemudian kita tanya lagi, nggak ada jawaban yang jelas mengenai masalah sosialisasi, sehingga kita ngumpul pada tanggal 15 November kita ngumpul, kemudian kita rembuk itu, kemudian kita hasil dari rembukan itu kita sampaikan ke pihak kelurahan, kecamatan, kemudian ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tanggal 20 itu kita sampaikan sampai tembusannya ke Pak Kapolsek. Nah, kemudian pada tanggal 6 kita berkumpul kembali karena sebelumnya kita dipanggil oleh Pak Lurah memediasi kita dengan pihak PT. Namun sayangnya di sana kita lebih banyak diintimidasi dalam arti bahwa ini program pemerintah, punya pemerintah, nanti menghalangi layanan-layanan pemerintah dan harus diterima seolah-olah seperti itu. Jadi waktu itu karena udah zuhur, jadi nggak ada kesimpulan sama sekali dan kita diminta oleh Pak Lurah kalau masih ada yang perlu disampaikan atau keluhan-keluhan, silahkan hubungi PT Menara Selaras Persada. Nah, kemudian pada tanggal itu juga pada malam tanggal 6 itu juga kita melakukan urun rembuk di sini membahas hasil mediasi itu. Kemudian kita panggil mandornya karena udah mulai bekerja untuk berhenti dahulu dan tolong sampaikan kepada PT agar menemui kami di sini. Nah, tapi kita tunggu itu nggak ada berita dari mandornya. Malah pada tanggal 8 sore kita dengar ada berita bahwa mandor disuruh kerja kembali. Nah, kita panggil lagi mandornya pada tanggal 8 itu. Warga secara spontanitas itu berkumpul di sini. Dan dipanggil mandornya, Pak Mandor, tolong dihentikan ini. Kami tidak memutus rezeki Pak Mandor, mungkin bisa dari rezeki yang lain. Tolong sampaikan ke PT, harap berhenti. Kami di sini udah hampir 35 tahun, damai-damai saja. Tapi setelah adanya pembangunan ini bikin kami kisruh gaduh. Kami ingin hidup tenang dan nyaman di sini. Nah, itu saja hasil dari awal sampai akhir dan sampai malam ini kita nyatakan untuk menolak adanya pembangunan menara BTS itu untuk dipindahkan ke tempat lain. Itu saja. Jadi di sini ketika Bapak RT itu mengunjungi salah satu, kebetulan Pak RT ini kan berada di dekat kita ya. Jadi ya dikunjungi pertama adalah Bapak Wasiman, yang kedua adalah saya. Jadi saya melihat sendiri di atas masih ada tanda tangan satu orang. Pada saat itu saya mempertanyakan, Pak, ini pembangunan apa? Saya bilang. Beliau menjelaskan sih memang menara. Terus saya bilang, Bapak apakah paham dapat dan lain-lainnya saya pertanyakan. Tapi beliau tidak bisa menjawab. Artinya saya saat itu menyatakan saya tidak mentanda tangan, Pak, karena saya butuh kejelasan dari segi bangunan atau apanya. Beliau tidak, artinya belum bisa menjelaskan dengan detail ya. Jadi saya minta sosialisasi. Tapi pertanyaan saya itu ternyata saya tidak tanda tangan, tapi beliau masih tetap melanjutkan proses tanda tangan. Saya perhatikan di grup RT tidak ada info apapun terkait ini. Saya bilang ini kan sebenarnya proyek besar gitu ya. Kenapa tidak ada? Ketika saya tanya warga sebagian, mereka tidak tahu. Artinya kan berarti ini penandatangannya secara diam-diam ya artinya. Saya pertanyakan di RT, beliau tidak menjawab juga.
saya secara pribadi juga sudah menanyakan baik-baik, bicara bagaimana ini kami menolak gitu artinya. Jadi kita memasang spanduk ini bukan setelah membangun, tapi dari awal rencana kita sudah menolak gitu. Artinya kita mempertanyakan. Ketika saya menolak, beliau menyatakan sudah ada yang tanda tangan kok, kata dia gitu. Tapi kan saya yang terdekat tidak tanda tangan, saya bilang gitu. Lalu adalah dari pihak menara menghubungi saya, artinya berkomunikasi dengan saya, menjelaskan sedikit. Tapi yang saya minta saat itu adalah seharusnya beliau sosialisasi dengan seluruh warga, bukan hanya dengan saya. Terus jawaban yang sudah menandatangani jawabannya apa? Nah, mungkin yang sebelah ini secara mereka tuh tidak paham itu apa gitu. Mungkin Ibu Desi ini ada punya orang tua. Boleh saya bantu menjelaskan, nanti kembali ke saya coba. Ibu Desi. Gimana Ya, dijelasin? saya yang di sebelah rumah kan, kebetulan pada saat itu Pak RT datang, saya tidak ada di rumah bersama suami saya Iya. karena sedang beli makanan ya. Tuh. Dan bapak saya itu baru bangun tidur. Nah, tiba-tiba Pak RT datang meminta tanda tangan. Bapak saya ini udah sepuh, bisa dibilang dia tidak tahu menau karena pandangan dia, masa iya si RT bisa nginin kita gitu loh. Ibaratnya membuat kita yang nggak baik lah gitu ya. Akhirnya dia tanda tangan. Saya pulang, ngomong sama saya gini, "Dek, saya tanda tangan. Tadi ada Pak RT, tanda tangan apa?" Saya bilang gitu. Tanda tangan nggak tahu tuh, katanya mau ada apa katanya gitu. Pak RT itu mau dibangun apa katanya gitu. Nah terus saya bilang gini, loh kok nggak sama saya? Karena di sini saya yang ibaratnya gini ya Pak ya, saya adalah yang menjadi bapak saya pun dijagain saya gitu, dan saya di sini warga juga gitu. Harusnya kan Pak RT datangi kami yang mungkin lebih tahu atau apa, lebih muda ya dibanding orang tua yang sepuh gitu loh. Jam berapa, Pak? Malam-malam Pak, Jam berapa? maghrib, setelah maghrib Pak, jam 6:30. Karena saya memang waktu itu lagi pergi keluar dengan suami saya, hanya ada bapak saya. Itu dia baru bangun tidur. Emang umur berapa Bapak kalau boleh tahu? 74, Dengan nama siapa? Bapak Wasiman. Dan pada saat itu, loh Dek, kalau begitu kita tarik. Saya nggak mau. Dan saya bikin surat penarikan itu di atas materai. Oke, cukup. Ya. Mungkin Pak RT juga berhasil meminta tanda beberapa warga juga karena ada angka yang disebutkan ya Pak ya pada saat itu. Beliau mengatakan, Ibu, kita akan ada pembangunan, ini ada uang nanti ketika mungkin prosesnya selesai atau mungkin berjalan, ada uang 500.000. Seperti itu yang beliau katakan. Ya mungkin kalau sebagian orang yang belum paham atau bagaimana mungkin mendengar angka tersebut agak tergiur ya. Kebetulan saat itu saya menolak, lalu ada berikutnya ada apa yang namanya ya? Penambahan. Akhirnya ketika saya menolak, ada komunikasi lagi dengan pihak menara, beliau menambah dengan angka 1 juta. Seperti itu sih Pak. Pelakir. Kenapa? Jadi pertanda tangan 1 juta. Pertanda tangan awalnya 500.000. 5.000. Tapi karena saya menolak, artinya ada negosiasi kembali gitu terhadap saya. Tapi hanya diajak, hanya Dari diajak, saya. yang lain enggak. Iya. Berarti yang sudah menandatangani di RT 4. Kalau untuk uangnya saya belum pasti ya untuk keluar atau belum, saya rasa Tapi sih Ibu mungkin belum belum ya. menandatangani. Kenapa? Ibu udah menandatangani. Saya tidak menandatangani. Yang sebagian dari Bapak, Bapak saya Udah, sudah Bapak. menandatangani dan Udah. belum dapat yang uang. warga lain yang RT 4 ada gak yang sudah menandatangani? Untuk warga seluruhnya tidak diminta Kak. Hanya yang Hanya sekitar, iya hanya Cukup, sedikit saja. cukup. Karena beliau butuh sarannya katanya sedikit. Ya cukup. Untuk surat-surat juga sebelum Pak RW ya, Pak RW itu kan sebenarnya belum menandatangani. Jadi surat kita udah tembus ke kelurahan. Tapi memang teknisnya di mana? Kalau bahasa dari Pak Transit, saya tanya ya waktu itu suratnya sudah masuk di Pak Lurah. Tapi kata Pak Lurah pihak Transit memberikannya telat. Nah itu misalnya saya kurang tahu gimana. Izin Bu. Terkait polemik ini dan penolakan, terakhir apakah sudah resmi Ibu sampaikan ke kelurahan Bu? Iya, Kapan? itu yang saya katakan tadi. Kapan? Ada. Ada tante Lima? Ada, itu sebelum penandatanganan sudah ada memang. Sudah kami serahkan. Oke, tadi Pak, tambahan Pak, dari kita yang tadi kami dengarkan tadi bahwa ada keterangan dari pihak kelurahan. Bisa disampaikan Pak tadi Pak? Apa tanggapan? Mengenai surat ini jadi Nah, agak Yang ke eh, ya. terakhir Pak, yang terakhir Pak. Yang yang terakhir. terakhir ingat. Jadi waktu itu ketemu sama Pak Lurah, kita mengenai surat dari Ibu Eliza ini, jadi sehari sebelum tanda tangan itu surat udah masuk ke Pak Lurah. Cuman Pak Lurah belum baca apa gimana. Jadi itu seandainya Pak Lurah baca saat itu, mungkin tanda tangan Pak Lurah nggak jadi.
harapan kami dari warga RT 04, warga RT 05, warga RT 06, dan mudah-mudahan dibantu juga nanti oleh warga 01 dan warga RT 02 dan warga RT 04, sehingga yang menolak RT 03 yang menolak pembangunan BTS dari PT Menara Selaras Persada ini kita tolak dan mohon dipindahkan ke lokasi lain. Itu saja harapan kita. Baik. Pak, izin Pak, tambahan Pak. Yang hadir hari ini Pak, dari RT mana saja Pak? Yang hadir malam ini ada perwakilan dari RT 1, ada perwakilan dari warga RT 2, ada perwakilan dari warga RT 3, dan RT 4 hampir banyak ini RT 4 yang lokasi yang kemudian RT 5 Pak RT-nya hadir, kemudian RT 6 Pak RT-nya hadir. Ya, jadi kesimpulan bulatnya Pak hari ini Pak apa Pak? Kesimpulan bulatnya Pak? Kesimpulannya kita menolak adanya BTS di lingkungan kami. Boleh disampaikan Pak? Kamera ngomong. Bagaimana Bapak-Bapak setuju? Baik Pak, tambahan Pak, sampaikan terakhir untuk ke Pak Lurah dan Pak Camat, sampaikan dan juga keterangan untuk tambahan ke dinas karena kita mau dorong ke sana. Silakan. Nanti hasil dari ini, dari keputusan kita malam ini akan kita sampaikan juga kepada Pak Lurah, ke Pak Camat, ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, agar ditindaklanjuti penolakan kita ini. Tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.